Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi. Oke, untuk pendahuluan, sekedar pengantar pada kalian apa yang dimaksud dengan fungsi, bagaimana modelnya fungsi dan seterusnya. Jadi, fungsi itu bisa kita bayangkan sebagai suatu mesin hitung. Yang namanya mesin pasti ada yang namanya inputnya, ada yang dikeluarkan atau outputnya. Begitu juga dengan istilah fungsi. Jadi tapi inputnya kalau mesin itu biasanya terdiri dari bahan-bahan. Kalau misalnya memproduksi sebuah kue, ya bahannya terigu, telur, mentega dan seterusnya. Tapi kalau kita bayangkan fungsi sebagai sebuah mesin, maka inputnya atau bahannya itu adalah sebuah bilangan misalnya, dan yang dikeluarkan adalah hasilnya atau outputnya. Nah, setiap bilangan yang kita masukkan ke dalam sebuah fungsi itu dicocokkan dengan bilangan tunggal yang merupakan sebuah output atau keluaran. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa input atau bilangan yang kita masukkan ke dalam sebuah fungsi itu menghasilkan atau memberikan nilai output atau keluaran yang sama. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Contoh yang simpel, fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2. Kalau saya ambil nilai x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1, kita masukkan ke dalam fungsi fx sama dengan x kuadrat, pasti hasilnya sama-sama 1. Padahal inputnya atau bilangan yang kita masukkan itu berbeda. Yang satunya positif 1, yang satunya minus 1. Oke, sekarang kita beralih ke definisi dari fungsi. Secara matematis, definisi dari fungsi adalah misalkan A dan B adalah subhimpunan subset dari bilangan real yang tidak kosong. Maka sebuah fungsi adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Merupakan aturan yang mengaitkan setiap unsur X di elemen A, di anggota A, yang merupakan anggota A, dengan tepat satu nilai Y di B. Perhatikan definisi ini, dia mengatakan fungsi adalah aturan yang mengaitkan setiap. Artinya kalau di sini menggunakan kata setiap, semua anggota A harus dibikinkan pasangan. Dan dia menghasilkan tepat satu nilai di B. Jadi setiap anggota di A itu mempunyai satu pasangan di B. Entah itu pasangannya dia sama atau berbeda, tidak ada masalah. Jadi ingat, setiap pasangan. Jadi A tidak boleh tidak mempunyai pasangan, dia harus punya pasangan. Jadi A tidak boleh yang tidak punya pasangan. Nah, dari definisi di atas, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, himpunan A ini yang disebut dengan istilah domain atau daerah asal. Sedangkan himpunan B ini disebut dengan istilah kodomain atau daerah sekawan. Kemudian, bukan cuma ini, ada yang disebut dengan istilah range atau daerah hasil. Yang manakah yang disebut dengan daerah hasil? Daerah hasil adalah semua hasil perolehan dari daerah asal. Jadi kalau kita substitusi nilai X di A, dari A, kita ambil sebuah nilai di A, kemudian kita masukkan ke fungsi, hasilnya itu yang disebut dengan daerah hasil. Jadi daerah hasil itu tidak semua daerah hasil itu tergolong ke daerah sekawan, tapi tidak semua daerah yang ada di daerah sekawan itu masuk ke dalam daerah hasil. Daerah hasil. Oke. Nah, unsur Y yang berkaitan dengan unsur X biasa diberi lambang dengan Y atau sama dengan Fx. Ini penulisan singkat dari fungsi. Jadi fungsi itu biasa dituliskan Yx atau Fx. Nah, X ini disebut dengan istilah variabel bebas atau variabel independen atau berubah bebas. Dan nilai Y itu kan nilai Y bergantung dari apa yang kita masukkan atau X-nya. Makanya dia dikatakan variabel terikat atau peubah terikat atau biasa disebut dengan variabel dependen. Nah, kenapa dikatakan variabel terikat? Karena dia bergantung nilainya dari nilai X. Kalau X-nya berubah, maka Y-nya ikut berubah.
Nah, domain dari fungsi y sama dengan fx itu biasa dinotasikan dengan df, sedangkan range fungsi dari fx itu dinotasikan dengan rf. Oke, notasi fungsi ini sudah saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya. Untuk memberi nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal, yakni huruf kecil, bisa F atau G atau F besar juga bisa, F kapital. Maka fx itu dibacanya sebenarnya bukan fx cara membacanya. Cara membacanya adalah f dari x atau f pada x. Cuman orang cenderung bilangnya fx supaya lebih cepat menghemat kata. Padahal cara membaca yang benarnya adalah f dari x atau f pada x. Itu menunjukkan nilai yang diberikan oleh fungsi f kepada x. Contoh, jika fx sama dengan s kuadrat kurang 4, maka kalau x-nya saya ganti 2, dia menjadi f2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4, hasilnya sama dengan 0. f min 1 sama dengan, ganti x-nya dengan min 1, jadinya min 1 kuadrat kurang 4, hasilnya sama dengan minus 3. Jadi kalau x-nya saya ganti dengan a, jadi fa sama dengan a kuadrat dikurang 4. Kalau x-nya dari contoh yang ada saya ganti dengan a tambah h, jadinya a tambah h kuadrat kurang 4. Kalau dijabarkan lagi itu a tambah h kuadrat, itu menjadi a kuadrat tambah 2 kali a kali h ditambah h kuadrat kurang 4. Oke, masih lanjutannya. Contoh berikutnya adalah misalkan gx sama dengan 1/x. Cari dan sederhanakan g ditambah ga ditambah h dikurang ga per h. Penyelesaiannya sebagai berikut. Ini dia. Jadi ga tambah h dikurang ga per h. Jadi kalau kita ganti x-nya dengan a tambah h, itu menjadi 1/a tambah h. Jadi x-nya diganti menjadi a tambah h. Sedangkan ga, x-nya cukup diganti menjadi a, jadinya dikurang 1/a per h. Kalau kita lakukan operasi aljabar, sederhanakan dan seterusnya, itu menghasilkan minus 1/a kuadrat ditambah ah. Oke, ini juga penting bagi kalian ketika kita membahas mengenai fungsi, yakni daerah asal dan daerah hasil, atau yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya, biasa disebut dengan istilah domain dan range, bukan kodomain ya. Kodomain itu jarang biasanya kita bahas, yang paling sering itu ditentukan atau yang mau dicari adalah domain dan range-nya. Misalnya jika f adalah fungsi dengan aturan fx sama dengan x kuadrat plus 1, dan jika daerah asal dirinci sebagai min 1, 0, 1, 2, dan 3, maka kita akan dapatkan daerah hasilnya adalah 1, 2, 5, dan 10. Kenapa bisa? Coba, kalau kita ganti x-nya dengan min 1, itu kita dapatkan nilai f-nya sama dengan 2. Kalau kita ganti x-nya dengan domainnya dengan 0, maka kita akan dapatkan nilai range-nya sama dengan 1. Kita ganti domainnya dengan 1, maka dapat range-nya juga sama dengan 2. Kita ganti domainnya dengan 2, dapat range-nya sama dengan 5. Kalau kita ganti domainnya dengan 3, itu kita akan dapatkan nilai range-nya sama dengan 10. Coba kalian perhatikan baik-baik. Domainnya di sini ada 5. Min 1, 0, 1, 2, dan 3. Tapi daerah hasil yang dilihat, daerah hasilnya atau range-nya cuma ada 4. 1, 2, 5, dan 10. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita substitusi domainnya min 1 dan 1, itu menghasilkan range yang sama, yakni 2. Nah, ini yang saya bilang tadi, daerah domainnya boleh saja dia domainnya berbeda, tapi dia akan menghasilkan range yang sama. Nah, daerah asal atau domain serta aturan atau fungsi menentukan daerah hasil. Pasti. Misalkan fungsi f dengan persamaan y sama dengan fx, maka daerah asal fungsi f adalah suatu himpunan df, di mana x merupakan anggota bilangan real dan fx adalah anggota juga bilangan real. Jadi hasilnya semuanya harus merupakan bilangan real. Tapi biasanya daerah asal dia punya syarat-syarat tertentu, tergantung dari fungsinya atau aturan fungsinya. Nah, kalau daerah hasil, fungsi f adalah suatu himpunan kebalikannya. Jadi range itu yang di depan adalah fx.
karena kita berbicara mengenai daerah hasil. Kalau daerah domain kita bicara mengenai X. Jadi yang di depan kalau domain adalah X anggota bilangan real, sedangkan pada daerah hasil yang di depan itu kita tuliskan Fx anggota bilangan real. Di mana khusus untuk untuk daerah hasil X itu adalah anggota bilangan domain, bukan lagi bilangan real. Karena ya tadi saya katakan bahwa daerah hasil itu dia merupakan variabel terikat, variabel yang bergantung pada nilai X atau domainnya. Domainnya berubah, maka range-nya juga berubah. Nah, bagaimana cara menentukan domain? Ini yang ya bisa dikatakan kita bisa buat formulasinya tersendiri untuk menentukan domain. Beda dengan menentukan range, itu tidak ada formulasinya, tidak ada cara-caranya. Jadi agak susah menentukan range daripada menentukan domain. Kalian tinggal lihat tabel berikut. Jika bentuk fungsinya adalah polinomial sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Coba cek lagi materi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Polinomial ada yang berfungsi linear, fungsi berpangkat 1, paling tinggi pangkat 1, fungsi kuadrat paling tinggi fungsinya X-nya berpangkat 2, ada fungsi yang berpangkat 3 dan seterusnya. Itu yang dikatakan dengan polinomial. Maka domainnya dia adalah X-nya itu sembarang saja atau dia tergantung dari bilangan elemen bilangan real. Bagaimana kalau bentuk fungsinya bentuk akar atau Z sama dengan akar dari Fx? Maka domainnya adalah nilai Fx itu harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa dibatasi seperti ini? Karena tidak ada akar. Kalau kita bicara bilangan real, nilai akar tidak bisa menghasilkan negatif. Dia pasti selalu bernilai positif. Yang di dalam akar itu selalu harus positif. Karena kapan negatif? Itu sudah di luar konteks dari bilangan real. Jadi dia harus bernilai lebih dari sama dengan 0. Boleh 0, karena kenapa? Akar 0 nilainya dia sama dengan 0. Kalau fungsinya dalam bentuk pembagian Z sama dengan GF per Fx, Gx per Fx, maka syarat yang harus dipenuhi adalah Fx atau pembaginya tidak boleh bernilai sama dengan 0. Karena yang namanya pembagian, sebuah bilangan dibagi dengan 0 itu tidak menghasilkan bilangan real. Dua kemungkinannya. Yang pertama dia tidak terdefinisi, atau kemungkinan kedua adalah infinity atau tak hingga. Kalau bentuk fungsinya berupa logaritma, maka nilai lognya adalah Fx harus lebih dari 0. Tidak boleh juga sama dengan 0 karena nilai log 0 itu tidak ada. Dia harus positif, lebih dari 0. Sedangkan 0 saja tidak ada, apalagi yang negatif ya. Oke, for example, contoh. Tentukan domain dan range dari fungsi berikut. Yang pertama, Fx sama dengan 3 ditambah akar 1 kurang 2x, bagian B, Gx sama dengan x tambah 1 per x kurang 2. Nah, cara menyelesaikannya, pertama, agar Fx terdefinisi, maka syaratnya seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya adalah bagian fungsi yang di dalam akar, dia harus lebih dari sama dengan 0. Di sini, fungsi yang berada di dalam akar itu adalah 1 kurang 2x. Maka 1 kurang 2x lebih dari sama dengan 0. Kalau kita jabarkan, ya, kalian masih ingat lagi pelajaran sebelumnya. Oke. Jadi syaratnya 1 kurang 2x lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalau sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian tinggal lakukan operasi pertidaksamaan. Minggu lalu, ingat lagi pelajaran yang minggu lalu, kita dapatkan nanti nilai x kurang dari sama dengan 1/2. Jadi, domain dari fungsi Fx adalah df dengan x anggota bilangan real, di mana X itu syaratnya adalah kurang dari sama dengan 1/2 atau minus tak hingga sampai dengan 1/2. Di sini menggunakan kurung siku karena tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan. Nah, di sini bukan cuma domain yang mau ditentukan, tapi juga ada range. Kita lihat bagaimana caranya mencari range. Tadi saya katakan, mencari range itu tidak ada formulasinya, beda dengan menentukan domain. Domain ada formulasinya seperti tabel yang saya berikan. Nah, coba perhatikan cara menentukan domain. Kalau kalian lihat, domainnya adalah X elemen bilangan D, berlaku tadi
akar 1 kurang 2x lebih dari sama dengan 0. Maksudnya apa? Nilai yang akar, seperti yang kita ketahui, tidak ada bilangan yang setelah diakarkan menghasilkan negatif. Semuanya pasti lebih dari 0, atau boleh juga dia nilainya sama dengan 0. Oke, ingat, yang di dalam akar tidak pernah menghasilkan nilai negatif. Pasti selalu positif, minimal dia sama dengan 0. Maka nilai fx-nya yang tadi 3 ditambah akar 1 kurang 2x. Karena akar 1 kurang 2x tidak pernah negatif, maka pasti nilai fx selalu lebih dari sama dengan 3. Bisa dia sama dengan 3? Bisa saja ketika nilai 1 kurang 2x ini sama dengan 0. Atau yang di dalam akar ini sama dengan 0. Ingat, sekali lagi, akar 0 nilainya sama dengan 0. Contoh, kalau saya ambil x-nya 1/2, masukkan ke fungsi fx, pasti di dalam akar ini hasilnya sama dengan 0. Jadi akar 0 itu sama dengan 0. Dan dijumlahkan dengan 3, nilainya sama dengan 3. Oleh karena itu, range-nya adalah y, anggotanya masih bilangan real, di mana nilai y itu lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk bagian B, menentukan domainnya, syaratnya tadi adalah pembaginya atau x kurang 2 tidak sama dengan 0. Kita pindahkan minus 2 ke sebelah kanan, jadinya nilai x tidak boleh sama dengan 2. Sehingga domainnya ini dia, semua bilangan real kecuali angka 2 atau r minus 2. Jadi semua bilangan real kecuali angka 2. Bagaimana cara menentukan range-nya? Nah, pertama kita tuliskan gx itu sebagai y. Kemudian nyatakan x dalam y dan perhatikan syarat yang harus dipenuhi oleh y. Maksudnya seperti apa? Coba perhatikan cara pengerjaan berikut. Pertama, gx kita ganti dengan y, jadinya y sama dengan x tambah 1 per x kurang 2. Kita kali silang, jadinya y dikali x kurang 2 sama dengan x tambah 1. Y dikali masuk ke dalam kurung, jadinya yx dikurang 2y sama dengan x tambah 1. Yang semua yang ada x-nya taruh di sebelah kiri, sedangkan yang tidak ada x-nya taruh di sebelah kanan. Jadinya yx di sini x tambah 1, x-nya pindah ke sebelah menjadi minus x, sedangkan minus 2y pindah ke sebelah kanan jadinya plus 2y. Jadinya yx dikurang x sama dengan 2y tambah 1. Kalau kita faktorkan yang di sebelah kiri, yx kurang x, keluarkan x, menyisakan y kurang 1 sama dengan 2y tambah 1. Sekarang pindahkan y kurang 1 ke sebelah kanan, otomatis karena ini perkalian, pindah ke sebelah kanan jadi pembagian, menyisakan x sama dengan 2y tambah 1 per y kurang 1, dengan syarat y tidak boleh sama dengan 1. Ini dia, y tidak sama dengan 1, ini yang menjadi range-nya. Jadi range-nya dari fungsi ini adalah semua bilangan real kecuali 1. Karena kalau saya substitusi y sama dengan 1, hasilnya dia dua kemungkinan. Pertama, infinity tak hingga, banyak solusinya. Yang kedua, tidak terdefinisi. Nah, operasi aljabar pada fungsi itu ada beberapa. Pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi modelnya seperti ini. F tambah G, G jumlahkan saja F tambah G. F kurang GX dijumlahkan juga, dikali ya dikali, dibagi dengan dibagi. Cuma hati-hati untuk pembaginya itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh, ini dia. Jika fx sama dengan 1 kurang x per 1 tambah x dan gx sama dengan 1 per x, maka operasi aljabar untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian f per g dan g per f adalah ini dia. Silahkan dicek. F tambah g 1 per x dibagi 1 tambah x, 1 kurang x dibagi 1 tambah x, ditambah 1 per x. Tinggal samakan penyebutnya, kali silang, kemudian dijumlahkan bagian yang dibagi atau pembilangnya, dapat. Begitu juga untuk pengurangan. Kalau perkalian ya tinggal dikali. 1 kurang x dikali 1 dapat 1 kurang x. Di bawahnya 1 tambah x dikalikan dengan x. Berikutnya, ini untuk pembagian, jadi tinggal dibagi. Kalau pembagian model bersusun begini, maka yang paling atas 1 kurang x dikali dengan yang paling bawah atau dengan x, sedangkan yang di tengah-tengah itu dikali juga 1 tambah x dikali dengan 1. Jadinya
X dikurang X kuadrat dibagi X tambah 1. Sedangkan untuk G per F, 1 per X dibagi 1 kurang X per 1 tambah X. Jadi yang paling atas 1 dikali dengan yang paling bawah 1 tambah X. Sedangkan yang di tengah-tengah X dikalikan dengan 1 kurang X. Jadi tinggal dikali biasa dapat X plus 1 per X dikurang X pangkat 2. Oke, hari ini cukup. Jadi kita akan lanjutkan materi berikutnya pekan depan. Jika ada yang ditanyakan, saya persilahkan untuk bertanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.